akan mewawancarai BKPSDM atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sebelumnya, izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lufi Fauzia. Nama saya Siti Rohmah. Nama saya Rosali Hatun. Nama saya Hikmawati Nindita Putri. Nama saya Gina Anggraini. Nama saya Rifani Ramadhani. Nama saya Nazira Salvani Salsabila. Nama saya Syifani Fauzia Kamal. Nama saya Ikang Afrijal. Nama saya Maudi Rohyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami telah sampai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM yang berlokasi di Jalan R. Samsudin SH nomor 43 Kota Sukabumi, yang bertujuan untuk mencari tahu terkait BKPSDM itu seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, sekarang kita sudah sampai di BKPSDM atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Di sini kita akan bertanya terkait apa sih BKPSDM itu bersama Bapak Taufik selaku Sekretaris Badan. Oke, langsung saja kita ke pertanyaannya. Sebelum ke pertanyaannya, kita bertanya dulu terkait kabar Bapak. Alhamdulillah, bagaimana? Baik. Alhamdulillah. Sudah Lebaran, kita mungkin langsung saja ya Pak ke wawancaranya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Meminta waktunya sebentar untuk bertanya. Kita di sini akan bertanya Pak terkait apa sih BKPSDM itu dan tugas dari BKPSDM itu berfokus kepada apa saja? Ya, BKPSDM itu perangkat daerah di Kota Sukabumi, kantor lah ya bahasa sederhananya, yang mempunyai tugas untuk melakukan manajemen pegawai di Kota Sukabumi, baik itu PNS ataupun PPPK. Ada ya sekarang mungkin udah mendengar PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kalau PNS sudah dari lama kenal, mungkin ada orang tuanya atau yang PNS ya, pegawai negeri sipil. Manajemennya itu dari ada 14 item manajemen ya, pengelolaan, dari mulai menyusun kebutuhan pegawai, berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan. Di kita kan ada banyak kantor nih, ada 30 kantor. BKPSDM ini salah satu kantor kan, berarti masih ada 29 kantor lain. Nah, di 29 kantor lain itu butuh pegawai berapa, kemudian siapa saja yang dibutuhkannya, cara mengisinya seperti apa, melakukan seleksi gitu, kemudian penempatannya bagaimana, kemudian urusan gajinya seperti apa, kemudian pengembangan karir dia. Kalau udah 2 tahun, 4 tahun dia akan naik terus gitu karirnya kan. Kalau di kampus dari mulai jadi dosen, kemudian menjadi kaprodi, menjadi dekan, rektor, bahkan gitu ya, itu kan pola karir. Kita pun sama. Pertama masuk sebagai staf, kemudian naik jadi kasubid, menjadi kapit, menjadi sekretaris, menjadi kepala. Nah itu juga kami yang urus. Kemudian pindah misalkan dari kantor yang nomor 23 pindah ke kantor yang nomor 27. Dari BKPSDM pindah ke Dinas Perhubungan. Itu juga kami yang urus. Kemudian ada pegawai yang berkinerja baik nih, kita kasih penghargaan. Nah urusan penghargaan terhadap pegawai pun kita yang urus. Kemudian kita menilai kinerja juga. Misalkan pegawai itu kan diberi target kinerja, kamu harus menyelesaikan 1 bulan ini dokumen sebanyak 10 dokumen, itu target kinerjanya. Apakah tercapai atau tidak? Nah kita yang melakukan penilaian kinerjanya. Kemudian juga disiplin, bahkan sampai aturan detail cara berpakaian. Hari Senin pakai baju gading, hari Selasa pakai baju smart casual, hari Rabu pakai hitam putih, hari Kamis pakai pangsi kayak gini.
hari Jumat pakai batik atau pakaian olahraga atau pakai pakaian bernuansa musim, itu bagian dari disiplin yang kecil. Ketika para pegawai mengacuhkan aturan itu ya kita tekan. Kamu hari Kamis harus pakai pangsi atau pakai batik. Itulah salah satu ya. Atau misalkan jam kerja 7.30 sudah ada di kantor dan kerja. Kemudian dia tidak datang ya kita tegur, jam kerja kamu, kewajiban kamu itu 7.30. Kalau kamu datang jam 8 telat, itu adalah kewajiban kamu gitu. Urusan-urusan seperti itu yang kami atur. Kemudian berjalan kan dari mulai masuk bertahun-tahun bekerja, saya udah 16 tahun. Kemudian Pak Kepala juga udah 25 tahun. Masuklah ke usia 58 tahun. Batas seseorang pensiun atau 60 tahun, kalau Pak Kepala 60 tahun. Nah, mengurus pemberhentiannya, pensiunnya kami juga. Jadi dari 30 kantor yang isinya para pegawai ini, ada yang udah usia 58 tahun, kami yang urusin terus yang pensiunnya. Termasuk nanti ada pemberian gaji pensiunnya juga kami yang urus. Jadi lebih kurang ada 14 tema manajemen pengelolaan pegawai yang kami urus, gitu ya. Jadi BKPSDM itu sedetail itu ya Pak, Ya, mengurus terkait itu. pengembangan sumber daya manusia. Nah, dari tugas-tugas pokok dari BKPSDM ini, sebenarnya BKPSDM ini mempunyai program kerja tidak Pak terkait pengembangan sumber daya manusia, dan jika ada itu program kerja yang dijadikan sebagai program kerja unggulan itu apa Bapak? Setiap perangkat daerah ya kantor ini pasti ada program kerja. Kalau kami menyebutnya program kegiatan dan subkegiatan. Nah, kalau disebut unggulan, semuanya juga memang harus diuruskan. Kayak tadi, ketika kita melakukan rekrutmen, ya rekrutmen itu menjadi kegiatan kami. Apakah itu menjadi unggulan atau tidak? Ya itu harus dilakukan, karena kalau ada pegawai yang berhenti harus ada gantinya kan. Makanya untuk mencari penggantinya kita lakukan seleksi. Nah, kalau misalkan mana yang paling bahasa saya ya lebih menyita waktu, pikiran, tenaga, dari 14 tema manajemen pegawai itu adalah pengembangan karirnya. Bagaimana tantangan kami di BKPSDM, seseorang yang telah mulai bekerja dari awal staff sampai nanti terus naik gitu ya menjadi kepala karirnya itu, bagaimana itu tertata dengan baik. Karena kami yakin setiap pegawai itu punya potensi, keunggulannya pasti ada banyak gitu ya. Nah, hanya kan tantangannya karena kan kayak piramida, di bawah banyak, semakin ke atas semakin sedikit. Contoh di BKPSDM di sini, posisi kepala BKPSDM itu paling puncak, pimpinan paling puncak kan hanya 1 orang. Turun ke bawah di level saya, sekretaris kabid itu hanya 3 orang. Turun lagi di bawah saya, ini hierarkinya ya. Birokrasi. Hierarkinya. Kalau di kampus kan rektor, wakil rektor kan lebih banyak dibanding rektor kan. Dekan lebih banyak dibanding wakil rektor kan. Nah ini juga sama. Kepala BKPSDM 1 orang, sekretaris kabid-kabid yang selevel, di bawah kepala itu 3 orang. Di bawah 3 orang ini ada 8 orang, di bawah 8 orang ada 35 orang. Nah tantangannya adalah siapa yang akan naik ke posisi yang paling sedikit tadi. Misalkan gini, untuk menggantikan posisi kepala badan kan potensinya 3 orang, berarti kan 1 berbanding 3. Nah di antara 3 siapa yang akan menjadi kepala? Karena hanya 1. Kemudian dari 8 yang di bawah 3 ini, dari 8 menjadi 3 berarti kan 3 berbanding 8. 5 kan tidak jadi tuh. Nah pekerjaan itu yang kami kira penuh tantangan, penuh pikiran, dan memang harus dikelola dengan baik. Karena tidak boleh salah pilih juga. Tidak boleh salah pilih. Nah, kalau misalkan disebut unggulan, mungkin itu namanya pengembangan karir, pola karir, promosi. Itulah beberapa kegiatan yang membutuhkan konsentrasi penuh BKPSDM. Terkait dengan pengembangan kompetensinya ya, pengembangan SDM, bagaimana kita misalkan ada pegawai baru nih 3 orang masuk di sini.
mereka belum punya banyak pengalaman pendidikan awal pas masuk misalkan sarjana gitu ya. Nah, tantangan kita ke depan udah 4 tahun mereka bekerja dalam profil yang tadi S1, kemudian belum punya pengalaman. Nanti pas tahun kelima kita dorong untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya menjadi S2. Ayo kita bantu untuk sekolah, apakah biaya mandiri ataukah tugas belajar. Kita punya program di sini untuk itu. Kemudian menimba pengalaman lebih. Bagaimana kita ada konsep magang. Kalau di sini hanya urusan kepegawaian, kita butuh orang itu punya pengalaman di urusan keuangan. Kita pindahkan ke kantor sebelah selama 3 minggu. Misalkan di kantor yang satu lagi ya. Mereka bekerja 3 minggu di sana, menimba pengalaman ilmu keuangan, nanti balik lagi ke sini. Itu salah satu bentuk pengembangan kemampuan kompetensi pegawai kami. Gitu ya. Kalau dari program-program yang tadi sudah dilaksanakan Pak oleh BKPSDM, apa saja kendala atau permasalahan dari setiap programnya itu Pak? Yang ada 2. Yang pertama yang menjadi tantangan kami ya, untuk yang pengembangan karir ya, yang promosi itu yang naik hierarki itu, kami harus memastikan tidak salah pilih tadi dengan cara yang sekarang sedang berjalan adalah melakukan asesmen. Asesmen itu ada 2 sumbu, yang pertama potensi, yang kedua kinerja. Nah, kami harus melakukan pengukuran, penilaian, asesmen terhadap 2 sumbu tadi. Sumbu X-nya adalah potensi, bagaimana potensi yang bersangkutan. Tadi untuk menjadi kepala BKPSDM ada 3 orang calon nih. Bagaimana mengukur 3 orang ini dari potensinya? Dari 3 orang ini kan dikerucutkan menjadi 1. Siapa yang terbaik? Nah, tantangannya adalah kami harus punya instrumen untuk mengukur potensi 3 orang ini. Tadi jangan salah pilih, itu harus benar-benar yang terpilih adalah yang terbaik kan. Itu sumbu potensi. Sumbu Y-nya, sumbu yang keduanya adalah kinerjanya. 3 orang ini kan sekarang sedang bekerja nih. Saya sedang bekerja, teman saya sejawat saya sedang bekerja, sejawat satu lagi sudah sana sedang bekerja. Bagaimana mengukur hasil kerja saya? Apakah saya bagus? Kalau di kampus mungkin nilainya B+ atau A gitu ya, atau C kan ada tuh. Apakah nilai kerja saya ini C? Rekan sejawat saya B, rekan sejawat saya satu lagi A. Nah, instrumen untuk mengukur itu yang perlu kami siapkan dengan betul-betul baik. Itu tantangannya. Jadi nanti hasilnya memang betul-betul valid, tidak salah ya. Kalau terkait dengan kinerja tadi apa? Kinerja setiap orang kan mungkin ada yang berbeda-beda ya. Nah, dari sumber daya manusia yang punya kinerja berbeda-beda tetapi mendapatkan upah yang sama, dari BKPSDM ini bagaimana tanggapannya dan apa upayanya Bapak? Nah, kita sekarang tidak lagi apa dulu deh, PGPS ya, apa sih pendapat apa sih, intinya gobloknya sama tetapi pendapatannya sama juga gitu lah ya gitu dah dulu ya. Apa sih istilah PGPS? Kita sekarang ada namanya TPP kalau di kami, tambahan penghasilan pegawai, yaitu kalau di dunia luar lebih terkenal dengan sebutan tunjangan kinerja, TUKIN. Itu yang membedakan. Jadi pendapatannya tidak sama. Sekarang ini PNS itu pendapatannya tidak sama. Kalau dulu sama sebelum ada TUKIN, setelah ada TUKIN pendapatannya tidak sama. Namanya memang tunjangan kinerja. Ketika kinerjanya tercapai 10, tadi misalkan ditarget 10 dokumen, 10 kegiatan selesai. Ketika itu tercapai 10 kegiatan, 10 dokumen, diberikanlah tunjangan kinerja 100%. Tetapi ketika yang tercapai hanya 8 dokumen, 8 kegiatan, dikasihnya hanya 80%. Nah, perbedaan antara si A dan si B di situ, si A mah mampu mencapai 10
dokumen, si C mah hanya 6 dokumen, beda penghasilannya. Yang si A dapat 100%, misalkan dapat 5 juta. Yang si B mah dapat 6 dokumen, berarti 60%, 6 kali 5 hanya 3,5 juta. Tuh, jadi kondisi sekarang bukan hanya di sini ya, di semua kabupaten kota secara nasional sudah memperlakukan itu. Jadi tidak ada lagi istilah dulu PGPS seperti itu, tidak ada sekarang. Dulu itu bisa sama karena gajinya hanya sekali, tanggal 1 aja mereka gajian, tidak diukur kinerjanya. Sekarang mah ada tukin yang diberikan bukan tanggal 1, tetapi tanggal 10 setiap bulannya. Misalkan nanti tanggal 1 Mei saya gajian nih, yang gajian biasa yang dulu sama aja. Tapi tanggal 10 Mei saya dapat gaji lagi. Itulah yang membedakan pendapatan saya dengan pendapatannya. Ya. Jadi memakai sistem yang tukin itu. Tuh, tunjangan kinerja remun lah kalau istilah di kepolisian. Nah Pak, kan suka ada pelatihan Ya, betul. PNS. Nah bagi PNS yang mengikuti pelatihan tersebut, biayanya ditanggung oleh pribadi apa pemerintah? Ya, ada ketentuan pemerintah, negara, anggaran APBD, APBN yang bersumber dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah itu wajib, sifatnya wajib memberikan 20 jam pelajaran atau orang jam atau 20 jam, paling sedikit 20 jam kepada setiap pegawai dalam 1 tahun. Misalkan ini ada 10 orang pegawai BKPSDM. Nah 10 orang ini BKPSDM, pemerintah Kota Sukabumi wajib memberikan biaya untuk pelatihan sebesar 20 JP jam pelajaran. Berapa 20 JP itu? Kira-kira 3 hari. 3 hari pelatihan, kalau 1 hari itu 8 jam. Berarti kalau 20 itu kira-kira 2,5 hari atau 3 hari. Nah itu wajib, sifatnya wajib, belum yang sunnahnya. Ketika kita punya pegawai 10 ini, maka semuanya nanti dijadwalkan untuk ikut pelatihan. Dibayarlah karena wajib oleh pemerintah, maka dibayarlah oleh pemerintah. Misalkan 1 hari itu biaya yang dibutuhkan 2 juta, kalikan 3 hari 6 juta. 6 juta itu dibayar oleh APBD, oleh pemerintah. Dipangmayatkan untuk silakan kalian pegawai-pegawai kami ikut pelatihan. Itu ya. Jadi malah diwajibkan di aturannya. Jadi tidak bayar sendiri, tetapi wajib dibayar oleh pemerintah. Lalu selanjutnya, strategi apa yang dilakukan BKPSDM Kota Sukabumi ini untuk meningkatkan produktivitas kinerja pegawainya? Yang sekarang sudah berjalan sebetulnya sudah efektif. Ketika ada konsep tunjangan kinerja, teman-teman pegawai ini sudah fokus bekerja, malah termotivasi untuk mencapai targetnya. Kalau sebelum ada tunjangan kinerja dulu, tidak semua ya, mungkin ada oknum, ya udah leha-leha saja, dan gaji saya sudah pasti tanggal 1 segitu. Tapi sekarang tidak bisa begitu, karena kalau dia leha-leha, target kinerja tidak tercapai, duitnya akan berkurang. Nah, yang sekarang sedang berjalan, sudah berjalan 4 tahun tunjangan kinerja itu, adalah strategi utama kami. Dan semua orang manusiawi ya, butuh uang, butuh gaji, butuh tambahan tunjangan yang besar. Karena dengan mendapatkan penghasilan lebih, semuanya bisa teratasi kan. Kalau dulu kadang mencari tambahan dari hal-hal lain, misalnya menjadi pedagang lain sehingga mengganggu pekerjaan itu ya, punya second job, mengganggu pekerjaan. Sekarang udah enggak. Teman-teman PNS fokus aja mencapai target kinerjanya, dengan tunjangan kinerja itu terpenuhi. Itu strategi yang utama kami. Jadi memberikan kesejahteraan melalui pemberian tunjangan kinerja sehingga mereka fokus aja mencapai kinerja. Kemudian strategi yang kedua, di BKPSDM itu ini adalah rumah kedua bagi kami ya, selain rumah di keluarga. Bahkan kalau ngitung jam di sini itu kami
lebih kurang 8 sampai 10 jam bergaul nih, dari jam 7.30 kadang keluar jam 5 sore atau jam setengah 5 sore. Itu lama, sehingga ikatan emosional antar pegawai itu harus terjalin dengan baik. Jadi ini ada keluarga kedua kami. Bagaimana mereka terikat secara emosional. Ini adalah rumah saya bagi mereka ya. Kemudian ada prestasi yang harus diangkat oleh rumah ini, oleh BKPSDM ini, sehingga kami memperlakukan mereka layaknya anggota keluarga kami sendiri. Caranya, misalnya nih yang sederhana ya, kita ingin pegawai kita bugar, sehat. Nah, yang sakit kan nggak akan bisa bekerja maksimal kan? Maka tiap hari Jumat tuh kayak besok hari Jumat, kami programkan olahraga bersama. Nggak tahu kalau di kampus mungkin ada juga sama. Jadi dari jam 7.30 setelah apel kita ada yang senam, ada yang sepedahan, ada yang futsal. Itu silakan kita programkan tiap hari Jumat untuk menjaga kebugaran. Karena ini adalah keluarga kami sendiri. Gitu. Dengan itu mereka betah. Bayangkan kalau tidak ada program strategi menjaga fisik mereka. Mereka kantor TQ saja tidak memfasilitasi saya untuk olahraga. Kita sediakan itu. Kemudian hal-hal kecil nih ya, bagian dari tadi mengikat. Jadi strategi kedua itu mengikatkan secara emosional hubungan kekeluargaan di antara pegawai ya. Bentuknya tadi olahraga. Kemudian yang kedua, misalkan ada yang ulang tahun misal, kita apresiasi mereka, kita sediakan makan untuk semuanya dalam rangka ulang tahunnya salah satu pegawai. Itu juga bagus. Jadi emosi mereka terikat oleh BKPSDM. Oh, saya dihargai nih, keberadaan saya diakui, diapresiasi oleh kantor. Itu tambah membuat mereka senang, termotivasi untuk ya udah saya juga bekerja baik untuk kantor ini. Kemudian untuk keseluruhan nih, bukan hanya di BKPSDM, kita ada strategi memberikan penghargaan, apresiasi. Misalnya bagi yang mau berhenti pensiun, kita undang secara resmi di Balai Kota, dilepas secara resmi oleh Pak Wali selaku pimpinan tertinggi di Kota Sukabumi. SK pemberhentian sebagai PNS yang pensiunnya diserahkan oleh beliau. Kemudian dikasih cenderamata juga, kenang-kenangan. Dikasih ya ada oleh-oleh gitu, apakah bentuknya pakaian atau apa diberikan ke mereka. Itu juga salah satu strategi untuk memotivasi mereka. Nah, untuk yang belum pensiun, kita juga ikut sertakan mereka dalam bukan kompetisi sih, penilaian PNS berprestasi, pegawai teladan, ada employee of the month, jadi pekerja yang terbaik di bulan ini. Kita kasih apresiasi. Oh, ini dari 46 pegawai KPSDM ada 2 orang yang kinerjanya bagus banget bulan ini. Misalkan bulan April, ya udah kita umumkan, kita berikan. Itu beberapa strategi untuk meningkatkan kinerja mereka, memotivasi mereka ya. Jadi BKPSDM juga melakukan upaya-upaya sedetail itu untuk mengembangkan kinerja di Kota Sukabumi. Harus karena memang tugas, dan tadi ujung-ujungnya kan ada duit yang harus dipertanggungjawabkan. Ada uang yang keluar untuk tunjangan kinerja. Jangan sampai uang keluar tetapi pertanggungjawaban tidak. Pertanggungjawabannya apa atas keluarnya uang itu adalah mereka dipastikan kinerjanya memang terukur. Nah, bagaimana caranya ya kita evaluasi. Misalkan nih teman-teman ditarget harus menyelesaikan tugas mata kuliah ini, waktunya 1 minggu misalnya, ada 2 tugas. Apakah 2 tugasnya selesai? Enggak, dalam 1 minggu. Itu bagian dari evaluasi. Kami pun sama, kita hitungannya 1 bulan, karena kan uang tunjangan kinerja 1 bulan. Dalam 1 bulan si A itu dikasih target 20 menyelesaikan surat keputusan pengangkatan sebagai PNS. Tercapai enggak sih? Kita evaluasi. Jadi mungkin pengelolaannya di sekitar PNS dan P3K ya Pak? Tuh, kalau kami memang tugasnya itu. Oke. Baik, mungkin
segitu saja Pak pertanyaannya. Terkait lebih detailnya mungkin nanti kita akan berbicara di belakang kameranya Bapak. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada kami. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat. Amin, sama-sama ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa BKPSDM itu perangkat atau kantor daerah di Kota Sukabumi yang mempunyai tugas untuk mengatur kepegawaian, pengembangan pegawai, pendidikan, dan pelatihan ketatausahaan badan. Terdapat juga 14 manajemen yang difokuskan di BKPSDM. Salah satunya pengembangan potensi kinerja. Kota Sukabumi memiliki PNS dan P3K sebanyak 3.316 orang di bawah pengawasan BKPSDM. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.